Sebelum sebelum kita masuk, kalau ada pertanyaan. Ya, sambil nunggu pertanyaan dari adik-adik sekalian ya, yang sudah dapat soal-soal yang berseliweran, kita bahas, soal-soal ini dulu ya. Jadi nanti setiap habis 5 soal, adik-adik boleh tanyain soal apa aja sih yang kemarin adik-adik dapat berseliweran ya. Oke, saya mulai dari nomor 1 dulu ya. Oke, informasi berikut katanya untuk menjawab soal nomor 136 sampai 137. Sarah mempunyai 25 tas dengan komposisi merek sebagai berikut. Merek A 16%, berarti 16/100 dari 25. Berapa Dede? 16/100 dari 25 tas. Set, 4, 16 bagi 4. Oh, berarti ini banyak tasnya ada 4 buah. Kemudian merek B 48%, berarti 48/100 sama kayak tadi ya, dikali banyak tasnya 25, ini 4, 48 dibagi 4 berarti ada 12 tas. 12%, 12/100, iya berarti ada berapa nih? Iya ada 3, langsung aja ya, berarti yang ini ada 6. Nah kalau ada dijumlahin, itu ada 25 tas. Oke, kita masuk pertanyaan, berikutnya ya, Adik-adik. Jika Sarah membeli 5 tas baru lagi, berarti tadi ada 25 tas, sekarang beli lagi 5 tas. Tapi tas yang baru dibelinya itu bukan merek A dan juga bukan merek B. Oke, berarti saya nggak tahu apakah dia merek C semua atau merek D semua atau, campuran ya. Maka pernyataan yang pasti benar adalah yang A. Kita cek satu persatu Adik-adik ya. Persentase tas merek A, persentase tas merek A, tadi tas A itu ada berapa biji? Ada 4. Dari berapa, Dede? Iya, dari 30. Oh, kenapa dari 30? Kan ceritanya lagi beli 5 tas baru ya. Jadi dari 30, itu lebih besar daripada persentase merek C. Selalu, apakah pasti benar merek C? Nah, merek C ini dia beli 3, ya dari 30. Itu yang paling kecilnya, kalau misalkan yang 5 tas yang baru ini dia beli ke merek C-in semua, berarti yang maksimumnya bisa terjadi adalah, 3 tambah 5 ya, 8 dari 30. Nah, apakah ini lebih besar? 4/30 lebih besar dari ini? Iya. Tapi apakah lebih besar dari ini? Tidak. Berarti pilihan A ini belum tentu ya, adik-adik ya.
Jadi ceritanya ini yang merek A itu udah pasti 4/30, tapi si merek C itu bisa 3/30 atau kalau beli lima-limanya di sini tadi jadi 8/30. Jadi bisa lebih besar, bisa juga lebih kecil. Jadi yang A belum pasti benar, ya. Kita cek pilihan yang B, persentase tas merek C lebih besar daripada persentase merek A. Persentase tas merek C lebih besar dari persentase merek A. Ini juga belum tentu ya, tadi sama aja ini dengan ini ya, karena dia bisa lebih besar juga bisa lebih kecil. Yang C, persentase merek D lebih besar dari persentase merek C. D ini 6. Dia belinya 6, katanya lebih besar daripada merek C. C-nya 3 dari 30, ini 6 dari 30. Tapi kalau dia beli lima-limanya buat yang C semua, berarti jadi 8, berarti lebih gede dong. Jadi bisa lebih kecil, bisa lebih besar. Ini juga salah. Yang D, persentase merek B lebih besar daripada persentase merek C. Coba yang B. Yang B itu 12 dari 30 ya, 12 ajalah pokoknya ambil angkanya aja. Sementara yang D itu 6, itu yang paling kecilnya 6. Kalau lima-limanya saya gebrusin ke sini, berarti dia di antara 6 sampai 6 dari 30 sampai berapa? Iya, sampai 11/30. Wah, ini selalu lebih kecil dari ini ya. Ini 12, ini 6, 11 nih. Berarti persentase tas merek B selalu lebih besar. Ya, berarti betul ya. Yang D jawabannya tepat. Coba yang E, persentase merek D sama dengan enggak ini mah ya. Oke, itu cara ngerjainnya kayak gitu ya. Jadi adik-adik, setelah beli 5 tas dia bisa belinya di C semua atau di ke D-in semua. Silakan ada pertanyaan? Silakan adik-adik kalau ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut ya, pertanyaan berikutnya. Jika ada 25 tas yang dimilikinya, Sarah membagikan 5 tas yang bermerek B kepada keluarganya. Berarti yang merek B tadi dia, punya 12 ya, dia, kasihin 5 ke keluarganya, berarti ini jadi berkurang, ya jadi tinggal 7 ya. Berarti total di sini karena udah dikasihin ke keluarganya 5, berarti tinggal 20 lagi, oke? Jadi tas yang dimiliki Sarah tinggal 20. Nah, pertanyaannya adalah berapakah persentase tas D yang dimiliki Sarah saat ini? Nah, kalau yang D kan aman ya, ada 6 nggak dikasihin kan, dari tadi juga masih ada 6. Berarti persentase yang D berarti 6 dari nah, tapi darinya asalnya ada 25 tas. Karena udah dikasih 5 berarti tinggal 20 tas dong, bener? Ya, dikali 100%. Berarti berapa nih? 5 kali 6, 30%. Ya, ini jawabannya, ya. Ya, oke, adik-adik,
Kalau ada pertanyaan silakan. Halo? Misi Pak, Ya, kalau ini rekamannya dikirim kemana Pak ya? Kalau mau lihat kenapa? lagi rekaman Zoom-nya, ini kan lagi direkam Pak ya. Aduh, Kalau nggak kedengeran misalnya, gimana? Ulangi ulangi gimana gimana? kalau rekaman Zoom-nya ini nanti di-upload di mana Pak? Kalau mau lihat lagi pembahasannya. Oh iya, nanti saya upload di YouTube ya. Oke, tenang. Oke, terima kasih Pak. Ya oke, kalau tidak ada pertanyaan nomor satu dan 2 boleh, saya bebaskan, silakan adik-adik kalau ada pertanyaan, tentang soal-soal yang adik-adik dapatkan terserah ya, mau penalaran matematik atau ya kita seling aja deh, mau penalaran matematik atau mau, kuantitatif ya yang adik-adik dapat berseliweran, silakan boleh masuk ke WA saya ya, nanti saya akan bahas. Ya, sambil nunggu kiriman saya bahas soal selanjutnya dulu ya. Oh, ini sudah ada yang masuk ya? Oke, ini ada yang nanya tentang sebentar. Nah, ini nggak tahu dari mana katanya ada yang nanya seperti ini, ini soal penalaran matematik, katanya ada soal sebuah baju memiliki harga 500.000, celana 300.000, sepatu memiliki harga 200.000. Jika diskon baju adalah setengah dari diskon celana, kemudian diskon celana sepertiga dari diskon sepatu, dan diskon sepatu adalah 60%. Berarti ini diskonnya adalah 60%, diskon, celana katanya sepertiga dari sepatu, berarti sepertiga dari 60% ya diskonnya. Oke, berarti ini adalah 20% diskonnya berarti. Nah, kemudian yang baju setengah dari diskon celana, berarti setengah dari 20, iya, berarti setengah dari 20% adalah 10%. Nah, pertanyaannya adalah, berapakah total potongan biaya. Hati-hati adik-adik, pertanyaannya bukan berapa biayanya, tapi di sini total potongan biaya. Ah, itu ya harus jeli ya bacanya. Ini katanya harganya adalah 500.000, yang ini harga aslinya 300.000, kemudian yang ini harga aslinya adalah 200.000. Berapa total potongan biaya jika membeli satu baju? 500 dikali 10%. Nah, ini kan potongan ya diskon, diskonnya 10%, berarti 50.000. Ini dapat diskonnya 50.000. Membeli satu celana harga aslinya 300.000 berarti dapat potongan 20%. 20% dari 300.000 adalah iya, berapa Dede? 60.000. Ini potongan-potongannya Dede, bukan harga yang harus dibayar ya, tapi total potongan biaya. Oke, yang terakhir adalah, celana ya, celana 300.000 diskon 60 berarti 180.000 ya diskonnya. Iya, berarti totalnya adik-adik tinggal jumlahin. Nah ini, berarti dia mendapat potongan 110 ditambah 180 berarti 290.000. Wah, nggak ada jawaban ya adik-adik di situ ya. Pantesan ditanyain ini ya. Jadi jawabannya harusnya adalah 290.000. Nah, itu kalau ditanya total potongan biaya ya, total potongan biaya. Kalau ditanya berapa biaya yang harus dibayarkan untuk membeli, nah itu baru ada sisa-sisanya. Berarti kalau 500 diskon 50 berarti bayarnya berapa Dede? Iya ya, nggak ada juga ya, 500 dikurangin 50 berarti Itu Pak, 450. Saya ada salah di mana? Silakan. itu Pak di sepatu Pak. Oh iya bener, di sepatu ya. Diskonnya 60 kali, oh kenapa jadi 180? Waduh, maaf ada deh ya, masih mengantuk nih. 120.000 berarti 120 ditambah 110 ya, 230. Betul, ya terima kasih, 230.000 jawabannya. Oke.
Silakan adik-adik ada pertanyaan lagi? Ya, silakan adik-adik kalau yang punya soal boleh ditanyakan. Oke, ini ada yang masuk lagi adik-adik katanya di soal penalaran ada soal bunga tunggal. Oke nih ada yang masuk nih, sebentar ya. Ya, pertanyaan-pertanyaannya saya kumpulkan dulu ya. Oke, tenang, nanti saya bahas ya, pasti saya bahas, tenang adik-adik. Kalau adik-adik punya soal langsung aja ditanyakan ya. Ya, adik-adik boleh ya pertanyaan bebas mau PM mau PK bebas ya. Adik-adik pokoknya hari ini kita bahas ya supaya kalau Oke, ini ada pertanyaan Bank XYZ menawarkan bunga tunggal dengan suku bunga 5%. Nah, saya harus jelaskan dulu adik-adik bunga tunggal itu artinya bunganya tetap adik-adik, nggak naik, nggak turun. Atau misalkan hasil bunganya itu tidak dibungain lagi. Jadi bunganya itu dari tabungan. Kayak pinjaman online ya, adik-adik pinjaman online. Halo, adik-adik kedengaran suara saya? Pak, Bapak, Benar, Ya. Pak. itu share screen-nya hilang, Pak. Oh, iya iya. Share screen-nya hilang. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Nah, itu artinya bunga tunggal ya, jadi bunganya itu tetap beda sama pinjol ya, jadi udah bunga dibungain lagi, misalkan kita pinjam 1.000.000 bunganya 100.000, jadi kan jadi 1.100.000 tuh, bulan depan 1.100.000 yang tadi tuh dibungain lagi, itu ada yang parah banget ya, seperti rentenir gitu ya, itu, kalau ini bunga tunggal tuh aman adik-adik. Artinya kalau 5% per tahun kita hitung yuk, jika A menabung 10 juta di bank XYZ tadi, setelah berapa lama tabungannya menjadi 20 juta? Oh, mungkin berapa bulan ya?
Pertanyaannya berapa bulan? Tabungannya menjadi 20 juta. Berarti kita hitung dulu adik-adik bunganya. Bunganya itu 5% setahun adik-adik. Berarti 5% dari 20 juta, benar? Iya, berarti berapa? Iya, 1 juta. Oh, berarti dari 20 juta maaf, menabung 10 juta ya, adik-adik, sorry. Ini 10 juta berarti dia dapatnya, 500.000. Nah, ini per tahun. Sekarang asalnya 10 juta, jadi 20 juta, berarti dapat bunganya berapa adik-adik dari sini? Dapat keuntungan berapa? Heeh, dapat bunganya 10 juta. Nah, 10 juta itu berapa kalinya 500.000 adik-adik? Heeh, 20 ya, 500 dikali 20. Berarti berapa tahun berarti ya ini pertanyaannya. Berarti dapat bunga, saya ulangi, dapat bunganya 10 juta. Nah, 10 juta ini kan setahunnya 1,5 juta nih. Berarti berapa tahun supaya jadi 10 juta? Iya, 20 tahun. Gampang ya adik-adik ya? Bunga tunggal mah gampang. Nah, terus misalkan pertanyaannya, bunga sebulannya berapa? Atau bunga 10 bulannya berapa? 500.000 setahun. Berarti kalau 10 bulan, ya berarti tinggal dibagiin adik-adik ya. 500 itu untuk 12 bulan, 1 tahun. Berarti untuk 10 bulan, nah adik-adik ini berapa gitu ya. Berapa bunganya. Itu tinggal dibandingkan, perbandingan lurus saja. Ya. Tapi biasanya ya kalau belum setahun ya belum berbunga ya. Jadi nggak bisa ditanya untuk 10 bulan, nggak bisa, harus lebih dari setahun. Karena si bank itu, memberikan bunganya per tahun ya. Jadi udah mulai setahun ke atas baru berlaku. Oke, silakan adik-adik kalau ada pertanyaan lagi. Iya, ini ada yang masuk pertanyaan. Oke. Aduh, soalnya nggak jelas ya. Maaf, Pak, mau nanya. Ya. Halo? Kalau ngirim soalnya dari kita kemana, Pak ya? Buat dibahas. Eh, sebentar adik-adik, ini tadi share screen-nya bener ini? Bener ya? Nah, ini ada yang nanya lagi soal yang ini adik-adik, tentang flowchart katanya ya. Wah, berarti ini soal kuantitatif berarti ya, kuantitatif. Tapi saya nggak kebaca ini tulisannya, ya ini tulisannya agak remeng-remeng gini ya adik-adik ya. Tolong bantu aja nanti kalau siapa tahu yang ada yang lebih bagus lagi tulisannya. Ya, oke, ini ada pertanyaan dari kalian, entah dari mana, ya ini pernah juga sih dulu muncul ya, UTBK seperti ini, tapi ini soal kuantitatif ya, adik-adik.
Ini adalah flowchart, jadi dia tinggal ngikutin arah panahnya aja, Dede. Terus setiap yang segi kayak gini itu tuh sebenarnya pertanyaan, apakah kalau ya ke sini, kalau tidak ke sini, ya. Ya, siap ya, nanti dibahas, tenang ya. Santai ya, Dede ya. Nah, oke. Jika diberikan input N-nya katanya adalah -6, manakah pernyataan berikut yang benar? Menjalankan prosedur tadi katanya ya dalam diagram. Oke, kita lihat adik-adik N-nya -6 berarti mulai dari sini ya. N-nya adalah -6. Apakah -6 positif katanya lebih dari 0? Tidak kan? Oh, berarti kalau tidak adik-adik masuk ke jalur yang ini ya. Kalau iya berarti ke sini. Karena di sini bukan bilangan positif, berarti ke jalur sini. Terus di sini katanya adalah ada sebuah bilangan P, katanya sama dengan N kuadrat tadi. Oh, berarti tadi -6 dikuadratin ya. Berarti P-nya adalah -6 kurung dikuadratin. -6 kali -6 berarti 36. Terus masuk lagi ngikutin arus aja dari kuncinya. Jika Q katanya adalah P dibagi 4. Nah, P-nya tadi 36 dibagi 4 adik-adik ya, dapat 9. Nah, 9 berarti masuk ke sini. Dapatlah himpunannya N, P dengan Q. Apa tadi N-nya? N-nya awalnya -6. P-nya apa tadi adik-adik? P-nya adalah iya 36 dan Q-nya adalah 9. Ini yang kita dapatkan. Selesai ya. Masuk ke pilihannya. Nomor 1. Katanya Q merupakan bilangan kuadrat. 9 bilangan kuadrat betul adik-adik? Iya, bilangan kuadrat ya. 9 itu dari 3 kuadrat. Q bilangan genap. Wah, 9 bukan bilangan genap ya. Berarti ini salah. P dikurangin Q merupakan bilangan ganjil. Kalau ada dikurangin, P dikurangin Q, berarti 36 dikurangin 9, itu 27. Apakah 27 bilangan ganjil? Betul sekali. Ya, berarti jawabannya 1 dengan 3. Ya. Nah, untuk yang ini ada di udah yakin ya, ini pasti salah karena nomor 2-nya juga salah. Atau mau dicek juga boleh ya, cek aja. Saya yakin yang ini adalah salah. Jadi jawabannya 1, 3. Jadi gitu ya, ada ya kuncinya ngerjain soal flowchart kayak gini gampang pisan ya. Jadi caranya adalah apa tadi adik-adik? Ngikutin arusnya gitu Harus. ya, ngikutin ini. Iya. Oke, ada lagi nih masuk pertanyaan, ada yang bagus nih sebentar ya. Pak, kalau flowchart ini biasanya di subtes mana, Pak? Kenapa kenapa? Halo? Kalau flowchart biasanya di subtes mana, Pak? Adanya? Iya, PM, katanya. PP. Iya, jadi kata yang udah gelombang 1 katanya soalnya keluar. Ya gampang sih sebenarnya tinggal ngikutin arus aja, ngikutin panah-panahnya. Nah kalau ada belah ketupat itu sebenarnya pertanyaannya, kalau ya kemana, kalau tidak kemana. Oke ini ada soal lingkaran sebentar. Yang soal lingkaran nanti ya, nah ini dulu katanya, ini adalah jika luasnya 20 satuan, ini titik Q, titik T, titik R, koordinatnya 0,0, 3,0, 4,0. Jika koordinat titik S adalah A, B di sini, pertanyaannya berapakah 2A ditambah B? Nah, adik-adik kita manfaatkan dari luas ini ya. Nah, adik-adik masih ingat ya, luas jajar genjang itu kan terdiri dari 2 buah segitiga ya. Jadi kalau saya belah gini, jadi ada segitiga bawah, segitiga atas. Nah, segitiga bawah setengah alas kali tinggi, yang ini juga sama,
setengah alas kali tinggi. Alasnya sama, tingginya sama. Alas yang ini panjang ini, alas yang ini panjang ini. Setengah alas kali tinggi tambah setengah alas kali tinggi berarti alas kali tinggi ya. Jadi kalau ada dia lupa, rumus itu ya sama aja dengan 2 kali luas segitiga ya. Jadi luas trapesium itu adalah 2 kali luas segitiga. Karena kalau saya potong jadi ada 2 segitiga. Ya, sama dengan 2 kali setengah alas kali tinggi. Set. Nah, katanya luasnya 20 Adik-adik. Berarti 20 sama dengan A dikali T. Nah, alasnya berarti panjang dari sini ke sini. Berapa jarak dari sini ke sini? Ini kebetulan Adik-adik, Y-nya sama ya. Ini 0, ini 0. Berarti X-nya aja yang dikurangin. 0 dengan 4, berarti jaraknya adalah 4. Berarti 20 sama dengan alasnya adalah 4 dikali tinggi. Gitu. Berarti tingginya sama dengan 20 dibagi 4. Ayo, berapa? 5. Oh, berarti tingginya ini adalah 5. Nah, sekarang adik-adik bayangin ini ada sumbu koordinat ya. Ini ada sumbu Y di 0,0 di sini. Ini ada sumbu X nih di sini adik-adik. Berarti koordinat titik S itu sama dengan apa nih adik-adik? Ini 0,0, ini 3,0. Berarti ini iya, ini pasti X-nya sama ya 3, bener nggak? 3 koma apa? Dari sini ke sini tingginya 5, berarti dari sini ke sini juga 5. Oh, berarti Y-nya iya 5. Berarti ini teh koordinatnya adalah 3, ya ini kan 3 ya, 3,5 ya. Berarti 3,5. Masuk deh ke sini 2 kali 3 ditambah 5 ya. Jadi jawabannya adalah 11. Oke, itu yang nanya soal tentang jajar genjang. Ya, sebentar ya, dari ini banyak masuk pertanyaan nih, bagus-bagus ya, sebentar. Oke, kita bahas pertanyaan kalian spesial lah malam ini ya, kita bahas soalnya. Saya minum kopi dulu ya, sebentar ya. Ya, oke, ada pertanyaan kalau misalkan katanya Y-nya bukan 0 dengan 0 katanya ya. Ininya ya, biasanya kalau soal kuantitatif ya gampang ya adik-adik ya. Jadi jangan mikirnya susah. Nah, berarti jarak antara titik Q dengan R itu alasnya, berarti tinggal ini kan X-nya 4, ini X-nya 0, berarti jarak dari sini ke sini adalah 4. Kalau Y-nya bukan 0, itu susah ya adik-adik, jadi dia miring. Kalau di sininya misalkan Y-nya 0, di sini Y-nya 1, jadi si gambar dia itu miring adik-adik. Bisa miring gini. Nah, adik-adik harus tahu rumus jarak antara titik dengan titik ya. Rumus jarak antara titik dengan titik kalau adik-adik mau masih ingat ya, rumusnya sih gampang sih sebenarnya, akar dari selisih X kuadrat ditambah selisih Y kuadrat. Itu jaraknya ya. Nah, berarti kalau di sini bukan 0, misalkan di sini Y-nya 1, di sini Y-nya 3, berarti adik-adik ambil selisih X-nya dulu, 4 kurangin 0, 4, 4 kuadrat, 16, ditambah selisih Y-nya 3 kurangin 1, 2, 2 kuadrat gitu ya. Itu adalah alasnya. Panjang alasnya adalah akar dari 20 ya. Tapi kalau tadi kan selisih Y-nya 0 kan, ini 0, ini 0, berarti selisihnya adalah 0, maka data Y-nya 0, maka jaraknya akar 16 ya 4, sama aja dengan X ini dikurangin X ini ya. Itu pertanyaannya ya. Jadi kalau bukan X, Y-nya bukan beda, adik-adik tinggal pakai rumus ini. Tapi tenang ya, adik-adik nggak akan mungkin kayak gitu. Terlalu jahat ya soalnya.
Soalnya waktunya cuma 1 menit ya. Satu soal 1 menit. Ya, oke. Ada yang masuk lagi sebentar. Ya, ini ada soal yang masuk lagi katanya, kita baca aja Adik-adik, tenang ya, jadi ngerjain penalaran matematik, Adik-adik jangan, panik ya, kita baca aja santai. Sebuah kolam katanya berbentuk persegi dengan panjang sisi 4. Persegi itu panjang sama lebarnya sama ya, jadi ceritanya ini 4, yang ini juga 4 meter. Sebuah batu akan dilemparkan tepat di tengah kolam sehingga timbul riak gelombang. Oke, ini ada batu nih. Dilempar batu, cwing gitu ya. Nah, itu batu. Ini batu ya, dilempar sehingga katanya akan melebar 10 sentimeter tiap detik. Bentar ya, adik-adik, ini baterai saya habis sebentar. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Nah, jika RT, gelombang yang terjadi katanya berbentuk lingkaran. Nah, ini bentuk lingkaran Adik-adik. Oke, kebayang? Dan seterusnya. Jadi ini kan Adik-adik pernah ya kalau di sungai, atau di laut, atau di pantai gitu ya, ngelempar batu nanti dia, gelombangnya itu berbentuk lingkaran, menyerupai lingkaran. Ya, katanya akan melebar 10. Nah, Adik-adik hati-hati, melebar 10 ini kemana nih Adik-adik? Setiap detiknya melebar 10. 10, berarti 10 tuh dari sini ke sini ya? Hati-hati ya, kan melebar. 10 ini juga 10. Berarti jari-jari yang pertama berapa dong Adik-adik? Iya, 5. Jadi detik ke satu ini jari-jarinya, ini detik, ini jari-jarinya ya. Detik pertama ya, detik satu katanya jari-jarinya adalah 10, maaf 5. Dan dia akan melebar 10 sentimeter tiap detik. Berarti detik kedua, jadi berapa Adik-adik? Melebar lagi 10 berarti 5 ke kiri lagi, 5 ke kanan lagi gitu ya? Iya, berarti jari-jari yang kedua nambah 5. Heeh, jadi 10 dan seterusnya. Pertanyaannya adalah persamaan jari-jarinya apa? Ya udah gampang Adik-adik tinggal masukin aja. Kalau T-nya dimasukin 1 hasilnya 5. Mana nih? Yang ini enggak ya, masukin 1. Oh ini 5 nih, yang ini enggak, yang ini enggak, yang ini enggak. Nah, kalau ada 2 jawaban Adik-adik masukin lagi yang ini misalkan 2. Hasilnya 10, 5 kali 2 10, oh bener yang ini, ya. Atau adik-adik kalau mau lebih puas lagi, adik-adik bisa bikin persamaan garis ya. Persamaan garis yang melalui ini dan ini adalah Y min Y1 sama dengan tapi ini terlalu gaya ya. Boleh sih pakai yang ini juga. Berarti Y min Y1 ini Y-nya ya, berarti 5 sama dengan M. Nah, kalau M ada 2 titik koordinat ini apa rumusnya? Betul, delta Y per delta X. Jadi ingetin ya, gradien itu selisih Y-nya 10 kurangin 5 berarti 5, selisih X-nya 1 ya, berarti gradiennya adalah 5, dikali X min X1. X1-nya tadi pakainya yang mana? Yang ini ya? Berarti ini 1. Nah, ini bongkar kurungnya jadi Y sama dengan 5X, Y-nya adik-adik ganti sama fungsi R ya, Y-nya tuh R, X-nya itu adalah T. Berarti hasilnya adalah 5T, gitu adik-adik ya. Ya sebenarnya checkpoint aja sih ini gampang, tapi banyak yang kejebaknya gini adik-adik. Melebar 10 dikiranya jadi
Aduh, maaf Adik-adik ya, ini kayaknya, sinyalnya lagi tidak bagus Adik-adik. Ya nggak apa-apa ya, santai aja ya. Oh iya, ini ada pertanyaan channel YouTube saya, apa katanya ya, Elsa ya, "Matram Elsa, masa lupa?" Iya, ini Matram ya. Oke, eee, ya ini ada pertanyaan katanya lingkaran ya, ada 2 pertanyaan nih lingkaran nih katanya, nanti kita bahas dua-duanya ya. Setengah lingkaran berada di dalam persegi ABCD. ABCD-nya ini katanya merupakan persegi ya, yang sisinya adalah 8 ya. Ini 8 Adik-adik. Sini 4 dong ya setengahnya ya, ini tengah-tengah nih. 4. Kalau ini 4, ini 8. Ya, nanti kita teruskan aja. Apa sih pertanyaannya Adik-adik? Ini ada garis singgung, ini ada garis singgung, kata di soal. Wah, di panjang pesan. Pertanyaannya luas segitiga EHI. 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 Oke, EHI itu merupakan titik singgung ya. Nah, ini tuh titik singgung. Nah, Adik-adik ingat ya konsepnya. Saya pernah ngasih konsep. Pokoknya kalau ada garis singgung ya, nah, si titik singgungnya itu adik-adik hubungkan ke pusat, adik-adik, jangan lupa. Hubungkan dengan pusat, dia pasti siku-siku ini, tegak lurus. Ini dia siku-siku, dia pasti tegak tegak lurus. Jelas ya? Salah maaf, adik-adik, kok tegak lurusnya di situ sih? Di sini. Nah, kemudian kalau saya tarik garis, ini pertanyaannya adalah berapakah luas segitiga EHI? Berarti yang ini ya, adik-adik yang ditanyain. Nah, luas segitiga ini nih. Ya udah ini tinggal pakai setengah alas kali tinggi Adik-adik. Atau boleh Adik-adik yang mau lebih cepat lagi, luas luas segitiga itu Adik-adik udah pernah tahu nggak? Setengah kali sisi kali sisi kali sin yang mengapit sisi-sisinya. Ya itu lebih cepat lagi. Biasanya kalau di kuantitatif itu pakai rumus-rumus kayak ginian Adik-adik ya. Jadi kalau ada segitiga, di sini ada panjangnya A, misalkan panjangnya B, di sini ada sudut yang mengapitnya. Maka luasnya itu adalah gini, Adik-adik. Ya, kalau siku-siku misalkan kayak gini, ini tegak lurus, berarti ini A-nya, ini T-nya. Berarti luas segitiga apa? Setengah dikali A dikali T. Sebenarnya ada sinusnya di sini, Adik-adik. Sinus berapa? Sinus yang mengapit alas dengan tinggi ini. Siku-siku 90. Sinus 90 itu berapa? 1. Makanya rumusnya setengah alas kali tinggi. Bisa ada ya kayak gitu. Kalau sudutnya bukan tegak lurus berarti ada sinusnya, gitu ya. Nah, berarti tugas saya adik-adik tinggal mencari berapa sinus sudut ini. Nah, ini saya arsir aja biar kebayang ya gambarnya. Aduh, jelek lagi.
Di arsirnya jelek ya. Nah ini nih Adik-adik, pertanyaannya berapa luas yang ini? Coba kita lihat yuk sudutnya berapa derajat. Saya tarik ke sini Adik-adik. Tengah-tengah ini saya tarik ke sini. Ini gambarnya kecil jadi Adik-adik jadi pusing ya, saya perbesar aja ya biar jelas ya. Lepas lagi sebentar. Nah, gini deh. Yuk Adik-adik kita hitung. Ini 4, ini 8. Berarti ini pusat, maaf maaf, ulangi ulangi. Ini pusat, saya hubungkan ke sini, setengahnya ini ya, berarti setengahnya 8, berarti dia adalah kan ini jari-jarinya berarti sama dengan 4 ya Adik-adik, berarti di sini adalah 4. Nah, ini juga merupakan jari-jari, ini 4. Jadi Adik-adik lihat dari sini ke sini adalah tadi 8. Ini 8, ini 4 Adik-adik, berarti yang ini, nah ini panjang ini. Jadi panjang yang ini sama dengan apa Adik-adik? Pitagoras ya, akar apa nih? Ini tegak lurus berarti ini sebagai sisi miring. 8 kuadrat dikurang 4 kuadrat. 8 kuadrat dikurang 4 kuadrat. Ya, 8 itu 4 kali 2, masing-masing dikuadratin. 4 kuadratnya boleh keluar, berarti dalamnya 2 kuadrat dikurang 1. 4 kuadrat keluar akar jadi 4, akar 2 kuadrat, 4 kurangi 1, 3. Berarti panjang dari sini ke sini adalah 4 akar 3. Kalau sudut ini adalah alfa, maka luas segitiga itu adalah luas segitiga EHI tadi ya, itu adalah setengah dikali 4 akar 3 dikali 4 akar 3 dikali sin yang mengapitnya. Nah, cuma kita nggak tahu nih sinnya berapa nih ya. Kita lihat adik-adik, di sini ada saya sebut aja misalkan ini X ya. Sudut ini adalah X. Sin X, nah di sini sin X, coba perhatikan segitiga ini. Ini banyak segitiga jadi bingung ya adik-adik. Coba lihat fokus aja. Sin X ini adalah depannya 4 dibagi miring. Ini tegak lurus berarti miringnya yang ini adik-adik. Berarti 8. Oh berarti sinnya sama dengan setengah. Sin berapa yang hasilnya setengah adik-adik? Iya, sin 30 derajat. Berarti alfanya iya 2 kalinya si ini. Berarti 60 derajat. Udah deh selesai ada deh masuk. Berarti jadi setengah kali 4 akar 3 kali 4 akar 3 dikali sin 60 derajat. Berapa sin 60? Setengah akar 3 ya. Setengah kali setengah seperempat coret sama 4. Akar 3 kali akar 3, 3 kali 4. Ya 12, ini sisanya akar 3 ya. Jadi jawabannya adalah 12 akar 3. Ya, pakai rumusnya luas segitiga adalah setengah ini itu kali sin yang mengapitnya ya, ada dia. Nah, untuk tahu sin ini kita lihat segitiga yang sebelah sini aja. Sin itu sampai sini, sin itu depan per miring, depannya 4, miringnya berarti tegak lurus berarti miringnya yang ini, berarti 4/8. 4/8 itu setengah, berarti bisa disimpulkan sudutnya 30 derajat. Maka alfa ini adalah 60. Masuk deh ke rumus yang tadi. Ya, gampang ya adik-adik, tapi kalau 1 menit ini kayaknya terlalu jahat ya. Pak, halo Pak.
Nah, ini soal lingkaran yang kedua ya. Katanya ada yang kirim soalnya kayak gini katanya. Minta filenya ya mudah-mudahan ya nggak kehapus ya. Kalau kehapus ya ada tinggal kunjungin aja channel YouTube saya ya. Nanti malam langsung saya kirimlah ke YouTube ya. Oke, perhatikan gambar di bawah ini katanya jika setengah lingkaran mempunyai jari-jari 5 sentimeter, berarti diameternya 10 ya. Oke, 10 berarti ini 10/2 ya, ini 10/2. Berarti persegi ini adalah 10/2, 10/2. Pertanyaannya, maka luas daerah yang diarsir adalah berapa? Nah, adik-adik ini ya kita hubungkan ya dengan pusat. Ini coba aja ya, saya juga nggak tahu nih. Coba-coba, wah ini saya hubungkan ke sini. Kemudian adik-adik bayangin si ini saya pindahin ke sini adik-adik. Jadi si ini jadi nggak ada. Ngerti? Aduh, jelek lagi gambarnya. Nah, ini misalkan jadi nggak ada ya, saya hapus nih, saya pindahin. Biar kebayang. Nanti masuk ke pertanyaannya. Pertanyaannya luas daerah yang diarsir ya. Nah, kemudian si ini nih dengan cara yang sama, adik-adik saya pindahin lagi nih. Ini dibuang, ini saya pindahin adik-adik ke sini. Dan demikian seterusnya ya. Saya pindahin. Nah, ini saya pindahin ke sini. Ini juga saya buang. Jadi ini gampang ya sebenarnya kalau ada yang nggak panik. Ini dibuang, saya pindahin ke sebelah sini adik-adik. Sebelah sini kan sama aja ya. Nah, jadi segitiga gini. Nah, kira-kira adik-adik itu jadi berapa banding berapa tuh daerahnya? Ini pindahin ke sini, yang ini saya buang. Tuh, jadi kan jadi gambarnya jadi gampang pisan ya. Iya, berarti luas daerah yang diarsir adalah setengahnya. Nah, betul. Ya kelihatan ya. Yang ini setengahnya dari luas segitiga ini. Ini setengahnya. Berarti luas yang diarsir ini adalah setengah dari luas persegi. Ya, berarti luasnya adalah setengah dari luas persegi. Gampang kan adik-adik ya? Berarti perseginya sisi kali sisi dong. Berarti 10/2 dikali 10/2. Akar 2 kali akar 2, 2 coret sama ini. 10 kali 10, iya 100 jawabannya. Ya, jadi ada kalau tenang ngerjainnya gampang ya. Bapak, itu yang 10/2 dari mana? Oh, yang 10/2 dari mana? Ini katanya jari-jari lingkaran 5. Aduh, tadi lingkarannya udah kebuang lagi ya. Ya, nih, masih kelihatan nih lingkarannya. Jari-jarinya 5, berarti diameternya berapa? Diameternya 10 ya? 10. Ya, 10. Heeh, 10. Oh, karena diagonal sisi ada 10/2 gitu ya. Iya, ini Oh, siap. 10, ini juga 10 kan? Berarti yang ini, ini Pitagoras 10/2. Sip? Siap. Makasih, Pak. Oke. Nah, ini ada lagi masuk pertanyaan lagi ini. Gaduh-gaduh aja pokoknya ya. Hari ini kita bahas aja pertanyaan kalian ya. Iya. Oke, jika F adalah Fx, nah ini adalah rumus ini untuk suatu bilangan real C memiliki inverse ini yang mempunyai F inverse sama dengan. Nah, ini adik-adik biasanya kalau di kuantitatif adik-adik gunakan sifat ini. Jadi kalau ada F inverse A sama dengan B, ini sifat keluar masuk adik-adik. B masuk, A keluar, nanti inverse-nya hilang. Jadi ini setara dengan, ini setara ya, ekivalen nilainya dengan apa nih? Iya, FB sama dengan A. Jadi di sini ini B-nya masuk ya. Inverse-nya jadi hilang. Nah, ini sifat yang paling favorit ya kalau di kuantitatif ini paling sering ditanya ada deh. Berarti coba perhatikan, ini 3 boleh masuk, si ini tuh 3 tambah C kuadrat keluar. Berarti persamaannya jadi apa deh? Iya, F3
sama dengan 3 ditambah C kuadrat. Nah, F3 kan ini udah ada Fx-nya. Tinggal ganti sama angka 3, bener? Bener dong. Berarti apa di sini? 5C dikurangin, X-nya ganti 3 ya. Berarti 5C kurangin 3. Sama dengan 3 ditambah C kuadrat. Oke, ajak ke sini, berarti persamaannya di kanannya, di kirinya dinolin, berarti di sini jadi C kuadrat, min 5C. Nah, yang ini min 3, min 3 pindah ke kanan jadi plus 3 ya, jadi plus 6. Faktorin aja adik-adik. C min berapa nih? Min 3 kali min 2 ya. Berarti C-nya bisa 3 atau iya bisa 2. Berarti C ini bisa 2, bisa 3. Mana yang lebih besar? Oh iya, yang 4 ya. Jadi Q lebih besar daripada si C. Jadi jawabannya kuantitas Q mana ya? Ini salah. Ini lebih kecil daripada Q. Ya, benar ya. Berarti jawabannya yang ini. Kuantitas P lebih kecil daripada Q. Oke, itu pertanyaan tentang fungsi ya, pakai sifat ini. Bentar, ada lagi pertanyaan? Silakan adik-adik. Nah, ini banyak ya masuk ke WA saya sebentar. Andika Nur, yang mana nih Andika Nur? Soalnya belum muncul di sini. Yang mana Andika Nur? Oh, baru muncul nih. Aduh, jaringan saya berarti lagi lemot ya. Saya lagi di gunung ini. Oke, sebentar nih dari Andika Nur. Oh, Andika Nur ini udah dibahas Andika Nur tadi. Yang flowchart atau yang mana ini si Andika Nur teh? Oh, ya ini pertanyaan dari Andika Nur ya. Suatu kumpulan data katanya memiliki rata-rata 54 dan jangkauan 32. Jika setiap data tersebut dikali 2 lalu dikurangi 36, akan diperoleh kumpulan data baru dengan rata-rata bernilai, oh ini gampang ya Andika.
Jadi ini rumusnya gini ya. Nah, kalau ada rekayasa data ditambah atau dikurangin, ingat ya, kalau ditambah atau dikurangin itu hanya 3M yang berubah. Nah, jadi plus minus 3M. Tapi kalau perubahan datanya itu dikali atau dibagi, ini nggak usah dipikirin. Ini semua ikutan, ya, semua ikut instruksinya. Kalau dikali, dibagi. Tapi kalau ditambah, dikurang, itu hanya 3M. 3M itu apa aja? Yang pertama modus. M yang kedua min. Min itu rata-rata ya. M yang ketiga adalah median, nilai tengah. Median, nilai tengah. Jadi hanya 3M yang berubah kalau ditambah dikurang. Nah, kayak ini nih, dikurang berarti yang berubah itu hanya rata-rata. Jadi asalnya rata-ratanya 54, jadi 54 dikurangin 36. Tapi ini pertamanya dikali dulu ya. Kalau dikali semuanya ikut berubah ya. Ini dikali rata-rata ikut berubah, yang ini juga jangkauan ikut dikali. Berarti di sini jadi 108, ini jadi 64. Kemudian dikurang 36. Nah, yang ikut berubah itu hanya rata-rata aja. Berarti ini 108 dikurang 36. Yang ini enggak ya. Jadi 64 tetap gitu ya. Kalau dikurangin 36 yang jangkauan mah iya tetap. Karena kalau ditambah dikurang yang hanya berubah hanya 3M. Berarti rata-ratanya menjadi 108 dikurangin 36 ya. Jadi kalau mau ditulis gini, rata-ratanya adalah 2 dikali 54, jadi ngikutin. Kalau dikali semuanya ikut ya, 54 dikali 2. Kalau dikurang iya rata-rata ikut berubah. Rata-ratanya dikurangin juga dengan 36 ya. Sama dengan berapa nih? 108 dikurangin 36. 27 ya. Iya, 72. Tapi kalau jangkauan yang berubahnya itu hanya dikali aja ya. Asalnya jangkauannya 32 kali 2 kali 2 dikurangin. Dikuranginnya nggak ngaruh ya. Berarti di sini sama dengan 64 gitu ya, Andika. Bapak maaf tadi 32-nya nggak dikurangin 36 lagi, kenapa? 32-nya nggak dikurangin. Sebentar, 32-nya nggak dikurang. Oh, ya 32-nya nggak usah dikurangin 36 karena yang dikurang itu ikut-ikutan berubah hanya 3M nih rumusnya. Kalau ditambah atau dikurangin, yang ikut berubah hanya 3M. Dikurang 36, berarti rata-rata kan min. Min itu M. M itu berarti ikut berubah. Jadi yang tadi dikurangin 36 ikut berubah. Tapi J jangkauan nggak berubah dong. Kalau J mah kan bukan M. Ngerti? Jadi kalau jangkauan itu yang berubahnya hanya dikali aja ya. Dikali 2. Ditambah dikurang nggak ngaruh. Jadi dikurangin 36 nggak usah dikurangin karena nggak akan gitu ya. Nggak akan ikut di sini. Dikuranginnya nggak ikut. Gini deh, Adik-adik kalau misalkan masih bingung ya. Saya punya data nih nilainya 2, 4, 10 lah misalkan. Berapa jangkauannya? 10 dikurangin 2 ya, berapa? 8. Sekarang median, nilai tengahnya berapa? Mediannya 4 ya. Rata-ratanya berapa? Tambahin, bagi seluruhnya. Aduh, ini angkanya jelek lagi ya, 14, 15, 16. Berarti 16/3. Itu rata-ratanya. Nah, sekarang ada perintah gini. Semua data ditambah 5. Berarti kalau ditambah 5 ini jadi 7, tambah 5 ini jadi 9, tambah 5 ini jadi 15. Jangkauannya sekarang menjadi 15 kurangin 7. Tetap ya jangkauannya gitu. Ya, jadi kalau ditambah dikurang nggak berubah jangkauan. Tapi kalau median pasti berubah coba. Median, asalnya berapa median? 4 jadi 9. Ikut nambah? Ikut nambah 5 gitu ya. Jadi 4 nambah 5. Rata-ratanya juga sama ya. Rata-ratanya asalnya 16/3 nambah 5 juga gitu.
Pokoknya yang M-an kalau nambah atau ngurang ikut, tapi kalau di luar M enggak, gitu. Sip. Sebentar ya, Adede ya, saya lagi ngedownload soal yang ditanyakan sebentar. Ya, oke, Adede di sini ada pertanyaan. Ini kelihatan ya gambarnya? Kelihatan ya, ada yang masuk lagi pertanyaan, entah dari mana ya katanya. Di sini ada segitiga.
ABC. Kemudian segitiga ABC ini dipotong-potong, katanya ada K, ada L, di tingginya itu ya. Nah, ini biar gede ya, biar kelihatan. Ini sama panjang katanya ya, berarti panjang ini sama dengan ini. Masing-masing terbagi menjadi 3 bagian yang sama. Dan BC, oh oke, ini juga sama ya, 3 bagian yang sama. Jika luas segitiga ABC adalah X cm persegi, maka luas segitiga KMN. Apa luas segitiga Adik-adik? Ya, luas segitiga ABC itu adalah setengah alasnya BC ya, alas dikali tinggi, tingginya AB. Itu kata di soal adalah X. Terus sekarang pertanyaannya adalah, berapakah luas segitiga KMN? Ya sama aja Adik-adik, luas segitiga KMN rumusnya setengah alas kali tinggi. Cuma alasnya dari sini ke sini. Dari sini ke sini seperberapanya dari BC. Atau saya tulis dulu ya. MN alasnya dikali tinggi. Tingginya BK. Nah, Adik-adik tinggi itu nggak boleh ke sini ya. Tinggi itu harus tegak lurus alas. Berarti tetap tingginya sini. BK. Sekarang kita konversi Adik-adik. MN-nya itu, mana sih tadi? MN-nya seperberapanya dari BC? Sepertiga dari BC. BK-nya, nah BK-nya berapa kalinya AB? Nih, BK 2/3. Ya kan ini masing-masing membagi menjadi satu bagian yang sama ya. 1, 2, 3. Berarti dari B ke K adalah 2/3 dari A ke B. Beres Adik-adik. Ya, berarti BC, setengah BC kali AB bisa diganti sama apa nih? Sama X. Saya ganti ya, setengah. Fokus nih, setengah BC AB, berarti bisa diganti X tuh yang biru. Nah, berarti jadi X dikali, ya tinggal yang ini. Sepertiga kali 2/3 berarti 2/9. Ya, jadi jawabannya adalah 2/9 X. Gitu aja Adik-adik. Ya, ini ada yang kebagian soal ini katanya UTBK, ya gampang ya, luas segitiga setengah alas kali tinggi. Ini masih banyak pertanyaan, tenang Adik-adik ya. Kita bahas semua, santai. Oke, ini ada yang lagi ada lagi yang masuk pertanyaan ada deh. Nah, perhatikan sistem persamaan linear yang memiliki tak hingga banyak solusi. Tak hingga banyak solusi itu kan kalau gini tuh satu solusi ya, ada satu titik potong. Artinya gradien kemiringan ini dengan ini pasti beda gitu kan. Nah, kalau dia tidak punya solusi, ini satu solusi nih, satu penyelesaian. Kalau yang gini berarti tidak punya. Tidak punya penyelesaian ya. Solusi. Artinya garisnya sejajar. Kalau sejajar berarti M1 sama dengan
2. Nah, sebenarnya sama aja dengan tidak memiliki tak hingga atau banyak solusi. Jadi kalau banyak solusi adik-adik ya, si garisnya itu nempel. Jadi ini garis yang pertama, terus garis yang keduanya juga di sini. Artinya apa? Ya artinya ABC-nya sama adik-adik, betul ya. Jadi garisnya sama nih kalau ini banyak solusi. Nah, sekarang garis ini dengan garis ini sama enggak? Ya bisa disamain adik-adik ya. Cara nyamainnya kita atur-atur ya. Berarti kesimpulannya supaya memiliki banyak solusi, berarti dua garis ini harus sama. Sekarang supaya sama berarti C-nya harus sama dong, konstantanya harus sama ya. Cara nyamainnya gimana? Ya kita atur-atur ya adik-adik. Ini kalau saya bagi dua, berarti jadi A per 2X ditambah B per 2Y, bagi dua semua ya, 9. Ini saya bagi 3 nih. Berarti kok bagi 3? Supaya jadi bagi 5, maaf. Bagi 5 ya, supaya C-nya sama. 45 bagi 5, 9. Berarti gimana sih tadi? Ini dibagi 2, ini dibagi 5. Supaya apa? Supaya ininya sama ya. Kan supaya sama, pokoknya paksa aja sama, 9. Ayo, bagi 5. Berarti 3/5X ditambah 4/5Y. Nah, karena ini dengan ini sudah sama, ya udah Adik tinggal disamain. Pertanyaannya berapa nilainya? Ah, yang nempel di X-nya samain ya. Berarti A per 2 sama dengan 3/5. Berarti A-nya adalah berapa? Kali silang 6/5. Oke, itu pertanyaannya. Itu jawabannya ya. Silakan. Jadi kalau banyak solusi M-nya beda. Kalau tidak punya solusi berarti sejajar tapi nggak sama garisnya. Tapi kalau banyak solusi sejajar tapi sama garisnya gitu. Ya supaya sama kita akalin nih. Ini konstantanya 18, ini 45. Berarti supaya sama kira-kira dibagi berapa, dikali berapa gitu ya. Oh ini berarti dibagi 2 dulu, 9, yang ini dibagi 5. Pokoknya paksa sama. Paksa sama. Karena banyak solusi. Ya, sip. Nah, ini ada masuk lagi pertanyaan. Daerah S dari bidang kartesius adalah himpunan semua solusi. Ini jahat banget ya kalau kuantitatif. Terus soalnya teh panjang gini tuh 1 menit ya. Tapi udahlah pasrah aja ya kita ya. Jadi subsidi silang aja. Ini ada gambarin dulu ya. Jadi cara gambarnya siapin dulu sumbu X, sumbu Y. Kemudian untuk gambar garis yang istimewa tinggal ambil pembuat nolnya. Artinya tutup-tutupan. Ini saya kasih nama dulu ya. Garis ke-1. Ini garis kedua. Ini garis ketiga. Oke, garis ke-1 ini saya tutup. Y-nya anggap 0. Berarti X-nya berapa? Ini anggap sama dengan 3X sama dengan 3. Berarti X-nya 1. Wah, saya siapin ya. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini X-nya 1 nih. Kasih titik. 1,0. Sekarang kalau X-nya yang 0, tutup. Berarti Y-nya sama dengan 3. Oh, di sini nih. Ini 1, 2, 3. Sini nih 3. Hubungkan titik tadi ya. Titik-titik yang tadi dihubungkan. Nah, ini adalah garis yang ke-1 ceritanya. Terus karena di sini lebih besar lebih kecil harus ada arsiran adik-adik ya. Cara ngarsirnya tinggal uji aja dengan angka di luar garis ini. Misalkan kalau saya biasanya ngujinya dengan 0,0 itu lebih gampang. Coba masukin 0,0. 3 kali 0, 0. Tambah 0, 0. 0 lebih dari 3 salah. Kalau salah jauhi.
ya. Jadi si arsirannya menjauhi si titik 0,0. Berarti ke sana Adik-adik. Jadi kalau diterusin itu arsirannya ke sini nih. Gitu, artinya dia menjauhi si titik uji. Jadi ini diuji dengan ini. Tadi apa kalau ujinya? Kalau benar dekati si titik uji ini, kalau salah jauhi. Nah, gitu aja Adik-adik, prinsipnya gampang. Coba kita belajar untuk ngegambar garis yang kedua. Yuk, garis yang kedua, Y-nya tutup, anggap 0. Kalau Y-nya 0, X-nya berapa? 1. Di mana X-nya 1? Oh, tadi tetap di sini ya, X-nya 1. Terus tutup X-nya, berarti Y-nya minus 2. Di mana Y minus 2? Oh, bawah nih. Min 1, min 2. Di sini deh ya, min 2. Hubungkan titik tadi. Nah, ini adalah garis yang duh nggak kenal lagi. Ini garis yang kedua. Arsirannya kemana? Uji dengan 0,0 tadi. Nih, titik ujinya saya warna merahin ya, biar kelihatan ya. Dikasih gini-gini ya, kayak lampu uji. X-nya 0, Y-nya 0. 0 lebih kecil dari minus 2. Salah juga ya? Apa salah? Berarti jauhi lagi Adik-adik. Jauhi si ini berarti ngarsirnya ke sini. Tapi jangan banyak-banyak ngarsirnya ya. Ngarsirnya cukup wakilnya aja. Panah itu artinya arsirnya ke sana. Terus yang terakhir, X lebih kecil dari 5. Wah, ini mah langsung aja. Ini X sama dengan 5. X sama dengan 5 itu adalah garis yang motong sumbu X di X sama dengan 5. Ini tadi 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini ya. Nah, ini nih X sama dengan 5. Jadi kalau digambar gini Adik-adik. Kurang dari 5 kemana? Kurang dari 5 itu ke kiri 5. Oh ya, ke kiri 5 berarti ke sini 5. Berarti nanti arsiran ini ke sana, ini ke sini Adik-adik. Nyampur semua. Aduh, gambarnya jadi agak gede dikit nggak apa-apa ya. Ini saya terusin. Ke sini nih, terus ke sini. Saya perkecil aja gambarnya Adik-adik. Ini terlalu gede ya. Jadi kalau saya perkecil gini gambarnya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Tadi ada yang pertama 3,1 yang ini. Terus yang kedua min 2,1 ke sana. Terus satu lagi yang 5, di sini aja. Pura-puranya gini aja deh. Nah, berarti semuanya bercampur aduknya di sini ya. Aduh, bocor lagi sebentar. Nah, ini arsirannya di sini Adik-adik. Ini tadi adalah garis ke-1, ini garis kedua, ini garis kedua, yang ini garis ketiga tadi ya. Ini garis ketiga. Ini arsirannya di sini, ini sumbu Y, sumbu X. Nah, sekarang kita cek pilihannya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Tadi angkanya di sini tadi apa? 3, 1, ini min 2 gitu ya. Ini 5. Udahlah gitu ya. Ini sketsa aja, nggak usah terlalu bagus. Batas daerah S merupakan suatu segitiga. Benar nggak ini suatu segitiga? Iya, berarti nomor 1 benar. Seluruh daerah S terletak di kuadran pertama dan keempat. Benar? Ini kuadran 1, ini kuadran 4 kan? Kuadran itu gini, Adik-adik. 1, 2, 3, 4. Gitu ya? Berarti di sini katanya 1 dan 4 benar? Benar pisan. Itu daerah S-nya, daerah yang diarsirnya ya. Oke. Terus garis Y sama dengan min X memotong daerah S. Nah, coba Adik-adik gambar yuk. Y sama dengan min X gambarnya gimana? Pindahin dulu ke kiri. Berarti Y ditambah X sama dengan 0. Masukin kalau X-nya 0, Y-nya 0. Berarti di sini ya. 0,0. Terus masukin lagi kan garis mah harus 2 titik. Kalau X-nya 2 aja. Ini bebas ya, bebas. Berarti Y-nya berapa? Ini 2 nih. Supaya 0, Y-nya harus min 2. Oh, melalui 2, min 2. Mana? X-nya 2, Y-nya min 2. Berarti di sini ya. 2, min 2. Sinilah misalkan. Nah, hubungkan 2 titik tadi. Nah, apakah garis ini itu adalah garis Y sama dengan min X, memotong daerah S? Iya. Potong daerah S ya. Tuh ya, Y sama dengan X kan gini. Berarti dia memotong daerah S. Berarti ini benar Adik-adik. Ya sebenarnya nggak usah dicek ya, nggak usah dicek ya, kan 1 udah benar. Titik 2,10 terletak di daerah S. Coba Adik-adik kita lihat 2,10. Waduh,
Ini 1, ini 2, 2,10 di luar ya. Ini 1, ini 2,10 di luar, ini 10 di sini nih Adik-adik. Berarti ini salah ya. Jadi jawabannya 1, 2, dan 3 saja. Begitu ya, itu ada yang bertanya tentang membuat gambar garis yang ada tanda lebih besar, lebih kecil. Jadi pertama tutup-tutupan tadi ya, kalau Y-nya 0, X-nya berapa, kalau X-nya yang 0, Y-nya berapa, hubungkan 2 titik, terus garis, terus uji, jangan lupa ya, uji dengan titik, nanti itu untuk menentukan daerah arsirannya. Nah, setelah dibagusin gambarnya jadi kayak gini. Sip, oke ya. Ya, oke ya, adik satu lagi aja ya. Ini banyak di pertanyaan. Nah, ini nih, ada yang nanya lagi tentang, oke, nih ya, sebentar. Oh, ini ini soal UTBK semua nih ada sini. Ya, saya tahu ya. Adik siap-siap ya. Jadi yang saya bahas ini ternyata betul ya, soal-soal yang berseliweran di dunia maya ya. Nah, itu soal UTBK. Ya, mudah-mudahan gelombang kedua nanti ya kira-kira gambarnya, soalnya ada gambaran seperti inilah, mirip-mirip ya. Ya, memang ini ya soal-soalnya yang kemarin keluar. Jarak vertikal sembarang titik, ini ada pertanyaannya. Jarak vertikal itu berarti yang ke atas ke bawah ya. Sembarang titik ini ke sini didefinisikan sebagai tanda mutlak dari Y ini dikurangin Y ini. Nah, ini tuh Y ya, Dedek. Ini salah soalnya nih, ini harusnya Y. Y yang ini dikurangin Y hasil ini. Sebagai contoh, jarak vertikal A dan B ke garis L pada gambar di atas berturut-turut adalah 2 dan 3. Oh, berarti ini titik A 2, berarti yang ini 2, sekian. Berarti jarak dari sini ke sini adalah 2. Ini vertikal. Ini vertikal. Itu contohnya katanya. Nah, sekarang pertanyaannya, berapakah rata-rata jarak vertikal titik ini ke garis Y sama dengan 2X min 1. Nah, adik-adik tadi udah bisa ya ngegambar garis ya. Jadi, ini sumbu X, ini sumbu Y, kita gambar dulu yuk. Y min 2X sama dengan min 1. Sebenarnya menggambar apapun tinggal masukin angka ya. Misalkan kalau X-nya 0, ini bebas aja adik-adik. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya berapa? Min 1. Berarti 0, min 1 di sinilah. Ya, sebenarnya nggak usah bagus-bagus ya, tapi nggak apa-apa nih, biar adik-adik jelas ya. Ini 0, min 1. Terus masukin lagi, berapa ya, misalkan X-nya 1 aja deh. Kalau X-nya 1, 2 kali 1, 2 kurangin 1, 1,1. Dia melewati 1,1. Tik tik tik, tik tik tik. Nah, ini ya, berarti persamaan garisnya kayak gini ceritanya. Ini adalah garis Y sama dengan 2X min 1. Nah, sekarang adik-adik harus cari berapakah jarak titik-titik 0, min 4. Di mana 0, min 4? X-nya 0, Y-nya min 4. Di sini ya. Nah, di sini deh.
0,-4. Terus berapa lagi? 1,3, X-nya 1, Y-nya 3 di sini. 1,3. Berapa jarak ini ke sini? Berapa jarak ini ke sini? Satu lagi adalah 2,4. X-nya 2, Y-nya 4. Oh, jauh banget ya di sini ya. Nah, di sini. 2,4. 2,4. Nah, ini ya. 2,4. Yuk kita hitung yuk. Berapa jarak dari sini ke sini? Ah, ini udah kelihatan ya. Ini tadi -1, Y-nya, ini Y-nya -1, yang Y ini -4. Berarti panjangnya ini tanda mutlaknya katanya. Tanda mutlak itu berarti selalu positif, berarti 3 ya. Berarti jarak yang pertama adalah 3. Ini D1. Jarak yang kedua, mana tadi? Yang ini. Berapa jarak dari sini ke sini? Heeh, pinter 2 ya. Nih D2 berarti jarak dari sini ke sini ini udah kelihatan nih. 3 kurangin 1 ya. Berarti jarak yang kedua adalah 2 ya. 3 kurangin 1. Nah, sekarang jarak yang ketiga Adik-adik. Nah, kalau tadi ini ketahuan karena Y ini udah tahu. Ya, Y ini tahu, Y ini tahu nggak? Ya tinggal dicari tahu Adik-adik ya. Berarti kalau X-nya 2 masukin 2 kali 2 4 kurangin 1 3. Oh, berarti ini teh adalah 2,3. Aduh, sebenarnya mah gambarnya harusnya ke bawah ya si angka 3-nya di sini nih. Nah, 2,3. Nah, gitulah. Nah, ini ya 2,3. Berarti ini teh Y-nya 3. Berarti jarak dari sini ke sini berarti 4 kurangin 3, gitu jelas ya? Kan ini 2,3, dari mana 2,3? Masukin, kalau X-nya 2 ke garisnya. 2,3, berarti ini 2,3. Terus ada yang ditanya 2,4 di sini, berarti jarak dari sini ke sini sama dengan dari sini ke sini. Jaraknya adalah 1. Nah, pertanyaannya berapa rata-rata? Berarti kalau rata-rata apa Dede? Jumlah semuanya dibagi banyaknya. Berarti 3 tambah 2 tambah 1, 6. Dibagi 3. Ya, jawabannya adalah 2. Gampang ya? Pak, Ya, silakan kalau ada pertanyaan. kalau yang persamaan garis Y sama dengan 2x-1 dapat dari mana? Dapat dari soal ini. Enggak, maksudnya titiknya. Si titiknya. Oh, titik apa? Itu kan garis ya. Yes. Nah, itu Mhm. garisnya bisa tahu itu gimana caranya. Oh, masukin angka suka-suka nih. Oh, uji coba gitu. Uji coba. Jadi X-nya aja yang bebas. Oh, X-nya bebas, tapi Y-nya Jadi kalau nanti X-nya ngikutin 0, berarti. Y-nya ngikutin. Oh, berarti dia melewati 0,-1 di sini. Tadi tuh yang meninggal masukinnya 2 ya, coba. Kalau 2 kali 2, 4 kurang 1, 3. Berarti 2,3 tuh. Dia melewati 2,3. 2,3. Oh, berarti garisnya hubungkan 2 titik tadi. Nah, ini jadi garisnya, gitu. Sip? Pasti, Pak. Syukur. Oke, bagus ya pertanyaannya. Ada lagi? Ya, kayaknya udah ya, dari cukup? Oh, ada satu lagi katanya, sebentar. Ini dari oke, ini ada satu lagi ya, sebentar. Ya, nggak apa-apa ya, Dede, satu lagi ya.
Semangat ya. Ya, oke, soal terakhir ya. Jaring-jaring tabung diberikan seperti pada gambar di bawah ini. Oh, oke ya. Jadi ini kalau digulung-gulung ini ditutup jadi tabung, benar. Panjang BC, saya bikin tabungnya yang aslinya ah. Gini ya. Supaya kebayang soal-soal kuantitatif ya. Panjang BC banding panjang AB. BC banding panjang AB itu katanya adalah 1:4. Berarti kalau dari A ke B, berarti itu adalah keliling ini, benar nggak? A ke B itu adalah keliling lingkaran alasnya, benar? Terus kalau dari B ke C itu adalah tingginya. Berarti bisa disimpulkan 1:4 itu adalah tinggi per kelilingnya. Nah, kalau saya lanjutkan, berarti ini tinggi, ini jari-jarinya saya sebut aja R. Eh, Berarti ini T per keliling lingkaran itu rumusnya 2 pi R. Ya, katanya perbandingannya 1:4. Ya, udah biarkan dulu persamaannya kayak gini. Pertanyaannya adalah perbandingan luas dinding tabung dengan luas permukaan seluruh tabung adalah luas dinding tabung. Dinding tabung berarti yang ini ya. Berarti yang ini tuh dinding tabung itu yang ini. Oke, berarti luas dinding tabung. Jadi pertanyaannya adalah perbandingan luas dinding tabung, apa nih? Iya, dari A ke B dikali dari B ke C. Berarti dari A ke B adalah keliling lingkaran dikali tingginya banding luas permukaan seluruh tabung. Berarti keliling yang tadi ya, keliling lingkaran apa namanya nih, selimut yang tadi dinding ditambah iya 2 kali lingkaran ya, 2 kali luas lingkaran. Oke, kita hitung aja keliling lingkaran. Oh, udah Dede, ini mah langsung aja ya. Berarti setiap tingginya gimana enaknya ya? Ini kayaknya udah hampir deket nih. Oke, keliling ini nih, 1:4. Saya tulis aja dulu ya. Keliling lingkaran itu sama dengan kali silang ya, 4 kali tingginya. 4 kali tingginya. Berarti si keliling-keliling ini bisa diganti sama 4 kali tingginya. Oke? Berarti ini saya ganti sama 4T, yang ini saya ganti sama 4T. Berarti 4T dikali T banding yang ini 4T dikali T, 4T dikali T, ditambah 2 kali luas lingkaran. Luas lingkaran itu adalah pi R kuadrat. Berarti pi R dikali R, boleh? Pi R kuadrat. Nah, 2 pi R ini adalah keliling, benar? Keliling lingkaran itu 4T. Berarti di sini jadi bisa ditulis lagi 4T kuadrat banding 4T kuadrat ditambah yang ini apa tadi? Keliling lingkaran 4T, iya 4T dikali R. Nah, sekarang hubungan antara R dengan T, adik-adik bisa lihat dari sini. Yuk, kali silang yuk. Berarti T-nya, ini coret-coret dulu deh, bagi 2. Nah, gini, bagi 2 warnanya. Berarti T-nya itu sama dengan
atau 2T, kali silangnya 2T sama dengan PR. Berarti saya butuh R-nya ya. Berarti 2T dibagi Pi. Yuk langsung buru-buru masukin ke sini. R-nya diganti. Berarti jadi 4T kuadrat per 4T kuadrat ditambah 4T dikali R. Nah, R-nya itu adalah 2T per Pi. Maaf adik-adik ya, muter-muter kelihatannya. Nanti di sini 4T kuadratnya adik-adik bisa keluarin. Berarti 4T kuadrat per 4T kuadrat ini dikeluarin. Berarti dalamnya 1 ditambah. Ini apa nih? Ini 4T kuadrat udah keluar. Berarti sisanya tinggal 2 per Pi. Ya. Nah, nanti ini coret. Berarti hasilnya 1 dibagi 1 ditambah 2 per Pi. Oke, atas bawah saya kaliin Pi. Berarti ini Pi. Ini kaliin Pi. Pi. Ini kaliin Pi 2. Ya, jadi jawabannya Pi dibagi Pi tambah 2. Ya, sorry ya, ini saya pengen cepet-cepet jadi muter-muter kelihatannya. Sebenarnya gampang adik-adik ya. Tinggal ini aja sih sebenarnya nih, tadi nih hubungannya. Jadi si T-nya atau si jari-jarinya bisa diganti sama ini. Udah, sebenarnya ini sih kuncinya ya. Kuncinya ada di sini nih. Jadi kalau adik-adik ganti R-nya sama dengan 2T per Pi, masukin ke sini nanti dapat sih. Kalau tadi muter-muter karena saya pengen muter-muter tadi ya. Oke, keliling lingkaran 2πr berarti 2πr dikali T gitu ya. Nanti ini 2πr dikali T ditambah 2 kali luas lingkaran VR kuadrat. Nah, adik-adik tinggal ganti R-nya sama 2T per Pi. R ini, R ini, R ini ganti sama 2T per Pi nanti hasilnya sama kok. Ya, oke adik-adik terima kasih sampai sini ya. Masih ada juga. Ya udah nanti lagi ya kita ketemu di lain waktu. Ya, adik-adik bisa WA saya, kalau ada soal-soal silakan adik-adik kirim nanti saya bantuin untuk menjawab ya. Nomor WA saya di 085221855678 ya. Silakan adik-adik, kasih soal sebanyak-banyaknya, insya Allah saya akan jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.